scatter plot tadi, seringnya jika datanya cukup besar, itu agak sulit untuk kemudian kita melihat pola atau mendapatkan informasi dari visualisasi yang dihasilkan. Nah, untuk saat-saat seperti itu, kita bisa menggunakan conditional plot untuk membantu kita kemudian mempartisi agar kita bisa melihat berbagai pola atau informasi di data. Nah, untuk melakukan conditional plot itu, kita kemudian bisa menggunakan perintah facet grid di sini ya. Terus menggunakan contohnya di sini dua variabel kategorinya adalah parking dan city kategori. Lalu kita membuat scatter plot di sini menggunakan tentu saja masih sama ya, kita membandingkan untuk membuat scatter plotnya antara contohnya di sini hanya sekedar contoh aja jarak ke rumah sakit dengan harga rumah. Tapi sekarang dia sudah dipisahkan berdasarkan masing-masingnya adalah di sini tipe parkingnya, lalu di sini hue-nya atau warnanya adalah berdasarkan kotanya. Lalu dari sini berdasarkan domain knowledge dan business understanding, lalu dicoba dicari informasi berharga dari scatter plot ini. Pada banyak kasus, sebenarnya data scientist atau data analis cukup kemudian memanggil perintah pair plot untuk menghasilkan scatter plot dan juga distribution plot dari seluruh variabel numeriknya. Nah, ini contohnya seperti ini. Cuma hati-hati, di sini saya sengaja kemudian memilih beberapa variabel saja. Di dunia nyata mungkin data scientist atau data analis akan memiliki jumlah variabel numerik yang cukup banyak. Sehingga nanti gambarnya terlalu kecil, komputasinya terlalu besar, nah malah nanti nggak dapat informasi apa-apa. Tapi ini sangat handy sekali, hanya dengan satu perintah pair plot, kemudian kita bisa mendapatkan seluruh scatter plot dari variabel numerik yang ada. Pada proses exploratory data analisis juga biasanya kita ingin memeriksa korelasi antar variabel. Nah, contohnya nanti untuk mengecek apabila kita ingin menggunakan regresi, lalu variabel-variabel mana yang memiliki kecenderungan, misalnya hubungan linear dengan target yang kita ingin gunakan, termasuk juga untuk mengecek multikoliniaritas, apakah ada korelasi antar variabel yang akan digunakan. Perintahnya sebenarnya sangat sederhana sekali, di Python hanya nama data frame-nya lalu titik cor gitu ya. CORR, maka kemudian akan mendapatkan langsung pairwise correlation antar semua variabelnya. Nah, ini kan berarti sangat membantu sekali ya. Bayangkan kalau ini dilakukan di Excel, tentu saja akan jauh lebih sulit. Namun demikian, tadi dalam bentuk tabel tadi kan kurang baik gitu ya estetiknya dan agak lebih sulit untuk ngecek satu persatu angkanya. Nah, kita bisa menggunakan visualisasi heat map untuk lebih mudah lagi memeriksa korelasi antar variabel. Nah, heat map-nya pun ini bisa kita customize sedemikian sehingga hanya ditampilkan ya yang kemudian korelasinya signifikan, baik signifikan negatif maupun positif. Contohnya di sini, kalau seandainya korelasinya lebih dari setengah atau kurang dari min 0,4, kemudian dia ditampilkan korelasinya lalu diberi warna. Nah, dengan cara seperti ini, maka kemudian data scientist atau data analis akan jauh lebih mudah untuk memeriksa korelasinya ketimbang harus melihat di tabel tadi yang sangat sulit sekali untuk dilihatnya ya, seperti itu. Nah, ini sangat membantu sekali. Nah, ini juga sangat menarik ya. Ini adalah parallel coordinate plot. Nah, parallel coordinate plot ini juga bisa kita melihat kecenderungan, oh berarti ini variabel petal length dengan petal weight di sini ya. Iya, benar. Nah, ini nanti kalau kita pakai model seperti decision tree ini juga nih sepal-length ya, itu memisah ya. Jadi berdasarkan di sini adalah variabel targetnya, lihat ini sudah mengelompok. Nah, ini adalah calon-calon nanti variabel importantnya di model kita yang akan dengan mudah memisahkan antara tiga spesies bunga iris ini. Seperti itu.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat plot time series. Nah, karena data kita sebelumnya tidak mengandung informasi waktu, jadi saya meload data yang baru lagi. Di sini saya pakai data fMRI, nah, di mana di data tersebut, kalau kita lihat, di sini ada time point. Nah, tapi time point-nya ini dalam bentuk seperti ini, bukan dalam bentuk apa itu dead time, tapi nggak apa-apa. Ini ada faktor keterurutan seperti waktu, sequential data yang kemudian kita bisa membuat plot. Nah, ini plot time series-nya. Nah, untuk membuat plot time series-nya di sini kita bisa kemudian perintahnya hanya line plot seperti itu. Lalu di sini adalah X-nya adalah time point-nya, bisa diganti tanggal. Nanti kalau misalnya datanya berbentuk tanggal, lalu nilai Y-nya adalah nilai yang mau kita plotkan berdasarkan waktu seperti apa perubahannya. Itu. Nah, contohnya kalau yang dalam contoh ini dia adalah variabel sinyal. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana melakukan visualisasi untuk data spasial yang bergantung lokasi. Pertama-tama di sini saya contohkan kita membuat dulu default location-nya untuk petanya dan juga default zoom-nya. Nah, ini saya pakai latitude dan longitude tengah-tengahnya Indonesia. Saya contohkan Indonesia. Modul yang akan kita gunakan untuk keperluan ini adalah modul volume. Ya. Nah, ini adalah fungsi generate base map-nya yang akan nanti kita gunakan untuk seperti membuat kanvasnya, ya. Kanvasnya sebelum kita kemudian memplot sesuatu di atas peta tersebut. Nah, kita akan menggunakan data, tentu saja data-data yang kita gunakan sebelumnya tidak ada informasi lokasi, latitude, longitude, atau kota, kecamatan, kabupaten, maka kita perlu data baru. Nah, saya sudah menyiapkan datanya, di sini data asli sebenarnya, data dari atau data Indonesia ketika melakukan penelitian di media sosial, lalu ingin meneliti suatu topik ya berdasarkan kemudian lokasinya, ini namanya DFLog, silahkan digunakan datanya, ini berisi tentang lokasi-lokasi dari post media sosial. Isi dari datanya seperti ini, hanya kemudian pada lokasi mana, kemudian dia hanya count saja. Saya tidak bisa memberikan data detailnya karena itu konfidensial, tapi dari data ini saja kemudian kita bisa membuat visualisasi spasial. Nah, kalau kita jalankan, kemudian kita bisa mendapatkan contohnya di sini adalah heat map-nya ya, heat map-nya dengan menggunakan modul volume. Terlihat di sini, kemudian datanya cenderung untuk lebih padat atau lebih banyak di daerah mana di Indonesia. Kita bahkan bisa menzoom peta ini ya, menzoom ya seperti ini, atau bahkan zoom in dan zoom out gitu ya. Jika kemudian daerah penelitiannya itu lebih besar atau lebih luas. Ini juga bisa kita drag jadi interaktif petanya. Saya juga perlu menyampaikan kemudian bahkan di peta ini kita bisa meletakkan icon-icon. Jadi misalnya kayak daerah rawan COVID, nanti ikonnya merah misalnya, terus daerah hijau, kuning, dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan modul volume untuk keperluan hal tersebut. Baik, untuk visualisasi dasar di exploratory data analysis ini, saya cukupkan sampai di sini dulu. Tentu saja masih banyak visualisasi yang lain, tapi untuk kebanyakan kebutuhan data scientist atau data analis, kurang lebih adalah chart-chart atau visualisasi yang kita sudah bahas di lesson ini. Sampai jumpa di lesson selanjutnya.